Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Fauzia dengan NIM 0546982271 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan tugasnya itu membuat simple restoran berdasarkan instruksi dari tutor. Langsung saja ke penjelasan dari code-nya. Nah, di sini sudah ada file main.java yang mana kita bisa melakukan execute atau run pada kodenya ini. Nah, pada yang pertama itu ada kelas yang bernama menu item yang berisi variabel, nama, harga, dan juga kategori. Jadi ini itu untuk deklarasi variabel yang nantinya akan dipakai untuk menambahkan data nama menu, harga menu, dan juga kategori menunya apa saja. Lalu setelah kita declare variabelnya, kita di sini perlu membuat konstruktor untuk menggunakan variabel tersebut. Lalu kita membuat method untuk mereturn variabel-variabelnya. Lalu di sini ada metode toString juga menggunakan override, yang mana di sini fungsinya untuk mengubah formatnya. Format data 3 ini. Lalu yang selanjutnya kita ke kelas menu. Nah, di sini ada sebuah kelas yang bernama menu. Di dalamnya ini terdapat kita mendeklarasikan array dari menu item yang namanya daftar menu. Nah, lalu kita membuat construct-nya juga agar dapat digunakan. Lalu di sini kita membuat method. Metodenya ini sendiri terdiri dari array makanan dan juga minuman dan terdapat indeksnya masing-masing. Lalu di sini kita membuat metode tampilkan menu yang fungsinya untuk menampilkan menu-menu yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kan kita initialize menunya, terdapat 10 menu, lalu kita print out di sini. Ada 10 juga. Lalu, di sini ada metode yang bernama cari menu by nama, yang diturunkan dari kelas menu item. Nah, di sini kita ambil parameternya, yaitu nama dengan tipe data string. Lalu kita masukkan kembali ke dalam sebuah variabel yang namanya nama cari, yang bisa kita potong-potong. Lalu kita lowercase. Nah, di sini ada pengondisian, yang mana sistemnya ini mencocokkan apakah data yang ditampung di nama cari ini sesuai dengan daftar menu yang ada di dalam aplikasi atau dalam kode. Jika ada yang sesuai dengan masing-masing indeks menunya, jadi misalnya daftar menu indeks ke-0 kan nasi padang. Lalu jika user menginputkan nasi padang, nah maka akan match gitu dengan daftar menu yang indeksnya 0 juga, dan nanti akan di-return data-data nasi padang seperti itu. Dan kalau tidak ada di menu si yang user inputkan, maka akan mereturn 0. Lalu di sini ada kelas yang namanya main, yang mana kita bisa mengexecute semua metode dan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini
terdapat scanner yang mana itu berfungsi untuk input data. Lalu di sini kita membuat objek. Jadi ini untuk objek input dan ini untuk inisialisasi objek menu. Lalu di sini kita melimitasi gitu untuk menginputkan item pesanannya tuh maksimal 4 gitu. Di sini. Jadi array terdiri dari array, menu item pesanannya ini terdiri dari array yang berjumlah 4 indeksnya. Lalu di sini kita membuat variabel jumlah pesanan dan juga total item pesanannya. Nah, di sini kita menampilkan nih, kita menggunakan metode tampilkan menu yang tadi yang sudah kita buat ke dalam kelas main. Penulisannya seperti ini. Nanti akan tampil semua menu yang sudah diinputkan atau yang sudah dibuat oleh pengembang. Lalu di sini kita memanggil metode pemesanan. Dan itu ada di sebelah sini. Nanti kita akan jelaskan. Lalu di sini ada pengondisian. Ada kondisi di mana jika total itemnya 0, maka akan muncul tulisan atau keterangan Anda belum memesan apapun. Seperti itu. Lalu setelah memesan, maka kita akan melakukan metode cetak struk. Setelah itu selesai. Kita akan ke penjelasan metode pemesanan. Di sini kita atau user dapat menginputkan maksimal 4 pesanan dari menu yang ada. Seperti ini. Jadi pesanan ke-1 kita inputkan seperti ini. Dan kalau inputnya bukan 0, maka kita ambil si menunya, si input 1 ini, lalu kita split. Jadi si sama dengan ini sebagai pemisah antara indeks satu dengan yang lainnya. Jadi jika kita get part 1 indeks 0, maka yang tertangkap oleh variabel tuh oleh sistem tuh yang ini. Jadi misal kita menginputkan formatnya seperti ini, maka ketika di split untuk indeks yang 0 ini nasi padang, dan untuk indeks yang 1 adalah quantity makanannya. Seperti ini. Untuk part 0 kita masukkan ke variabel nama menu. Lalu untuk yang part 1-nya itu jadi integer karena dia jadi quantity si menu yang sudah kita pilih. Nah, lalu untuk nama menu yang sudah kita dapat dari inputan, maka kita akan cocokkan dengan menggunakan metode cari menu by nama. Nah, setelah itu kita membuat kondisi lagi. Jika itemnya tidak null dan jumlahnya lebih dari 1 gitu ya. Jadi kalau pesan tuh gak boleh 0 karena ya 0 gitu. Maka kita akan menginputkan gitu si yang dari sistem dan juga ke perhitungan ke variabel yang baru. Nih. Total item pesan. Ini lalu kita print out untuk nama menunya apa dan kuantitinya berapa. Dan di sini juga ada handling error-nya juga. Nah, untuk yang keempat penginputan menu ini
Dan untuk keempat penginputan menu itu kurang lebih sama ya sistemnya. Jadi ketika sampai 4, maka akan otomatis selesai. Dan kita akan langsung ke cetak struknya. Untuk cetak struknya ini, kita pakai double karena takutnya ada yang 0, sekian gitu harga menunya. Kita inisiasi sama dengan 0 untuk subtotalnya. Lalu kita melakukan pengondisian jika item pesanan nolnya tidak sama dengan 0, berarti ada si yang dipesannya itu, maka kalikan harga menu yang pertama itu dengan kuantitinya, maka kita akan mendapatkan si subtotalnya. Jadi kita mendapatkan apa namanya, kuantiti, harga dikali kuantitinya itu di variabel subtotal. Seperti itu. Lalu untuk pajaknya 10%, seperti biasa, subtotal dikali 10/100. Terus untuk biaya pelayanan ini opsional, tapi saya tambahkan jika diperlukan. Lalu kita tampilkan harga sebelum diskon. Lalu kita akan melakukan validasi diskon. Jadi ketika pembelian itu lebih dari 100.000, maka akan ada pemotongan harga sebesar 10%. Dan diskonnya itu menjadi true. Lalu untuk tambahan fitur yang lain yaitu penawaran penawaran beli 1 gratis 1 gitu, untuk minuman. Nah, di sini kita inisiasi dulu nilai gratisnya 0, statusnya boolean false. Nah, if subtotal itu lebih dari 50.000, maka kita akan mendapatkan yang buy one get one itu. Jadi misal kita beli kopi, tapi pembelian kita tuh kita beli kopi 2 dan pembelian purchase kita tuh udah lebih dari 50.000 gitu. Jadi si kopi yang satu ini bisa gratis. Jadi beli 1 gratis 1. Jadi bakal dipotong berdasarkan minuman. Atau misalnya kalau misalnya nggak beli minuman, oh no. Kalau untuk beli 1 gratis 1 ini, jadi kalau misalnya kita beli minuman, terus purchase-nya itu udah lebih dari 50.000, maka kita akan dapat harga 0 gitu di pembelian yang keduanya. Seperti itu. Ini untuk validasinya. Validate-nya kalau misalnya ada pesanan yang minuman, maka yang pembelian keduanya itu gratis. Khusus untuk minuman. Seperti ini jika ada item yang minuman kategorinya, maka kita akan get harganya, lalu kita akan potong untuk dengan subtotalnya nanti. Nah, jadi si harganya ini akan dimasukkan di variabel minuman termurah, dan nantinya minuman termurah ini dimasukkan ke nilai gratis ini, variabel nilai gratis. Nanti di total akhirnya ini akan ada total pembelian sebelum diskon, nanti dikurang diskon, dan juga dikurang nilai gratis dari buy one get one minuman. Lalu di sini seperti biasa keterangan struknya, lalu kita kasih keterangan, lalu menampilkan menu apa saja yang sudah kita pesan. Ini sampai sini.
lalu munculkan subtotal, pajak, biaya pelayanan, total sebelum diskon. Diskonnya juga kita munculkan. Gratisnya juga kita munculkan. Dan lalu total akhirnya dimunculkan. Lalu ini ada kondisi untuk untuk tambahan opsional. Seperti itu. Akan coba eksekusi untuk kodenya. Kita coba run. Seperti ini akan muncul greeting, lalu untuk daftar menunya. Nah, di bawah sini kita bisa mulai untuk memesan. Misalnya saya mau pesan nasi goreng. Nasi goreng dengan kuantiti 4. Lalu saya ingin beli soto ayam. Lalu saya mau beli kopi juga gitu. Kopinya 2. Nah, kalau misalnya sudah tidak ingin membeli lagi, maka kita ketik 0. Nah, lalu akan langsung muncul struk pembayarannya. Nah, di sini akan muncul detail pesanannya. Lalu ada subtotal, pajak, biaya pelayanan, dan ada total bayar, total final yang perlu kita bayar akan muncul di sini. Dan di sini ada keterangannya. Seperti itu. Jadi untuk promo beli 1 gratis 1 ini, karena kita beli 2, maka pembelian yang kedua ini akan gratis. Jadi beli 1 gratis 1. Jadi kalau misalnya purchase udah 50.000 tapi nggak beli minum, itu nggak akan dapat karena beli 1 gratis 1. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.